Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna hazla ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqala Kiai Hasyim Asy'ari fi kitabih Adabil Alim wal Muta'allim fi ma yahtaju ilaihi al-muta'allim fi ahwali ta'allumihi wa ma yatawaqqafu alaihi al-mu'allim fi maqamati ta'limihi. Ini pertama kita mau membuka atau membaca kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Ini kitabnya cukup tebal ya, tapi nanti kita coba insya Allah berusaha untuk bisa sampai selesai, walaupun keterangannya hanya sedikit, tapi pembacaannya insya Allah dengan seksama, karena kitab ini oleh beberapa ulama dijelaskan kitab ini sangat bagus sekali dan menandakan bagaimana bahwa Kiai Hasyim Asy'ari itu seorang yang alim, yang fasih, yang baligh istilahnya. Jadi beliau itu bukan hanya sekedar alim, tapi dari segi bahasa Arabnya itu juga bagus, yang menandakan bahwa beliau itu secara lughah juga bagus, meskipun dari orang Indonesia maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi tahirin ajma'in, amma ba'du. Ini biasa muqaddimah selalu begini di mana-mana. Ya, pertama diawali dengan bismillah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin, sholawat salam kepada Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillah sekabian yang puji kulillahi tetap kagungane Allah rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Wa sholatu utawi tambahi rahmat azim Allah wa salamuhu lan keselamatan yang Allah ala sayyidina iku muga tetep ing atase bendoro kita rupane sayyidina Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad asyrafil mursalin, yaiku luweh utama-utamane para utusan, wa khataman nabi lan pungkasane pira-pira nabi. Wa ala alihi lan muga tetep ing atase pira-pira keluargane Kanjeng Nabi at-thayyibin kang bersih-bersih, wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi at-tahirina ya kang bersih-bersih ajma'ina halis kabehane. Ini masalah pembukaan seperti ini sudah sering saya jelaskan, kemarin juga sudah dijelaskan siapa itu sahabat Rasulullah, siapa itu keluarga Rasulullah, kemarin sudah sering saya jelaskan. Maka tidak perlu diulang lagi, tinggal cari saja yang menjelaskan tentang itu. Itu ada dari awal Ramadan sudah saya jelaskan masalah tentang sahabat itu siapa, keluarga Nabi itu siapa. Amma ba'du, anapun yang dalam sawise kang sinebut faqad ruwiya moko teman-teman den riwayataken an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah saking ka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa dawuh ngeten atau hadis ngeten kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ngaten hakul waladi utawi hake wong anak ala walidihi ngatasé wong tuane walad. Hakul waladi ku an yuhsina yen to bagusaken sapa walid ismahu ing jenenge arane walad
Wa yuhsina lan yo bagusaken sapa walid murdiahu ing susone walad. Wa yuhsina lan bagusaken sapa walid adabahu ing adabe walad. Nih ada satu riwayat bagaimana hak anak terhadap orang tuanya. Apa yang harus diberikan seorang orang tua kepada anaknya, ini merupakan hak yang digambarkan oleh Rasulullah. Dalam hal ini riwayat yang diambil oleh Kiai Hasyim Asy'ari ini, yang ayyuhsina asmahu wa yuhsina murdi'ahu wa yuhsina adabahu, ini dalam satu riwayat. Karena ada riwayat lain tidak menyebutkan wa yuhsin murdi'ahu, hanya an yuhsin ismahu wa yuhsin adabahu. Itu ada banyak riwayat yang menjelaskan, tapi ini diambil riwayat yang lebih lengkap. Hak orang tua yang harus diberikan kepada anak. Jadi anak harus memperoleh hak daripada orang tuanya. Yang pertama adalah an yuhsin ismahu. Nama yang dikasihkan itu nama yang bagus. Karena nama yang bagus itu nanti akan menjadi kebanggaan dari si anak. Kalau anak dikasih nama yang jelek, wah ini nanti anaknya juga kurang percaya diri nanti kalau sudah gede. Oh namanya orang tua kok. Akhirnya menyalahkan orang tua. Nah, ini bahaya. Kasih nama yang bagus. Supaya anak itu juga nanti kalau sudah gede senang namanya itu. Jangan nama yang, karena itu merupakan hak orang tua yang harus diberikan kepada anak. Yang kedua, jadi kalau anak itu masih kecil, maka persusuan itu, memberikan susu ya sebaik-baiknya. Itu haknya anak yang diperoleh oleh. Jadi susu itu penting bagi anak yang masih menyusu ya. Ini sebagai peringatan bagi orang tua. Susu itu kalau keluar dari ASI tidak ada keraguan kalau yang ASI itu terbaik daripada susu-susu yang lain. Jadi kalau anak kecil itu kalau bisa jangan sampai minum susu selain ASI. Kecuali memang darurat. Karena susu ASI itu nilainya itu tidak bisa dibandingkan dengan susu-susu kaleng. Apalagi susu kaleng yang sekarang ini banyak campuran-campuran, ada kalanya ada kabar itu bahwa susu kaleng itu ada tabung susu istilahnya. Banyak sekali di barat atau di Eropa itu ada tabung susu, rame-rame ibu-ibu yang tidak mau menyusui anaknya, susunya diperah, kemudian ditaruh di bank. Itu jangan-jangan ada campuran di situ, itu yang bahaya. Akhirnya kan nanti susunya itu campuran nggak murni. Nah, ini yang berbahaya. Maka kalau bisa seorang anak itu menyusu dari ibunya dengan susunya sendiri, yaitu ASI, ya, itu yang paling bagus. Dan pengaruhnya ASI itu bisa menjaga otak. Jadi otaknya itu semakin encer, badannya itu bisa imunnya itu tinggi. Jaga gampang ini. Selama air susu ibu itu ASI-nya itu penuh sampai pada batas yang ditentukan oleh syariat itu, insya Allah anak itu akan kuat ketika masih kecil. Akan kuat, gak gampang sakit. Karena ini kekuatan ASI ini subhanallah. Memang dalam hadisnya itu dijelaskan wa yuhsin murdi'ahu. Tapi kalau dari kecil itu pakainya susu-susu yang bukan susu ASI, itu gampang kena penyakit karena kadar imunnya itu rendah. Wa yuhsina adabahu, dan mengajarkan kebaikan atau mengajari adab yang baik. Diajari adab-adab yang baik. Ini merupakan hak orang tua yang harus diberikan kepada anak. Bukan sekedar ini, kayak anak-anak ini nggak diajari adab. Anak-anak itu harus diajari adab, bagaimana adabnya, bagaimana berjalan, bagaimana salaman, bagaimana ngomong dengan orang tua, bagaimana semacam-macam. Jadi adabnya anak itu harus diajari adab yang baik oleh orang tua sehingga nanti anak itu anak yang beradab. Ini merupakan hak. yang harus diberikan orang tua kepada anak.
Wa an Ibnu Sirin lan kacerita saking awak diriwayataken saking Ibnu Sirin radhiyallahu anhu qala dawuh sinten Ibnu Sirin dawuh ngeten kanu ono sapa ulama iku ya ta'allamuna padha belajar sapa ulama al-huda ing hidayah kama ya ta'allamunal ilma kaya uliye belajar sapa ulama al ilma ing ilmu. Kalau Ibnu Sirin. Jadi kalau tadi kan masalah adab. Nah, sekarang ini kata Ibnu Sirin radhiyallahu anhu ini ulama-ulama dahulu itu untuk mempelajari huda. Huda itu kayak sejenis ilmu tauhid, ilmu akidah, kemudian ilmu syariat apa semuanya itu. Itu sebagaimana mempelajari ilmu yang berkaitan dengan semuanya. Ya kayak apa? Jadi kalau mempelajari ilmu akidah itu seperti mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Artinya ada perbandingan bahwa ketika kita belajar ilmu agama itu dibarengi dengan ilmu akhlak. Jadi ilmu akhlak itu huda itu kan petunjuk istilahnya hidayah, ilmu akidah dan lain-lain. Itu ilmunya para nabi yang harus kita diperdalami, harus kita perdalami, kita tahu bagaimana adab-adabnya. Kalau belajar adab itu seperti belajar mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Berarti mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Makanya jadi adab itu penting. Ya, karena ada ilmu adab, karena ilmu adab itu sangat luas sekali. Karena ilmu adab itu tergantung pada siapa yang dipelajari, tergantung pada kondisi, tergantung pada keadaan, berbeda-beda. Masing-masing daerah beda bagaimana adabnya. Masing-masing negara juga berbeda sistemnya ini. Jadi beda-beda. Maka sangat luas sekali istilahnya. Kalau ilmu yang dipelajari kita itu kan istilahnya ya ilmu ini. Tapi kalau adab itu tidak bisa seperti itu. Adab itu harus sesuai dengan keadaan, dengan orangnya, dengan anak kecil bagaimana, dengan sebaya bagaimana, dengan orang yang lebih tua bagaimana, di daerah mana dan macam-macam itu. Makanya kalau mempelajari ilmu itu, adab itu sebagaimana mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Wa anil Hasan Basri dan kacerita saking Hasan Basri radhiyallahu anhu qala dawu sinten Hasan Basri. In kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsi as-sinina summa sinin. Ini riwayat yang dari Sayyidina Hasan Basri ini banyak versi yang berbeda-beda. Ada yang ar-rajul in kana ar-rajulu tanpa ada in. Terus as-sinina ada yang sanaten. Jadi macam-macam, tapi wallahu a'lam dengan benar mana ini harus ada pentahkikan. Kalau ditahkik yang benar yang mana. Nah ini Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitabnya ini itu menggunakan kalimat in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi as-sinina summa sinin. Kalau dalam riwayat lain itu kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi as-sanatain. Ada macam-macam. Jadi ada riwayat-riwayat yang menceritakan kaulnya Hasan al-Basri, maka perlu ada tahkikan. Lamun ku ana sapa rajul wong lanang iku layak ruju. Iku yaktine bakal metu sapa rajul fi adabi nafsi ing dalam golek atau mbagusi adabi awake dhewe asinina ing dalam pirang-pirang tahun sumasinina tunggu pirang-pirang tahun. Nah, Hasan Basri ini mengatakan kalau seorang laki-laki ingkana rajulu layak ruju itu. Nah, laki-laki kalau untuk mempelajari adab ya sebaiknya dia keluar untuk mempelajari adab, ilmu adab bertahun-tahun. Jadi kalau bertahun-tahun, kalau untuk belajar adab itu bertahun-tahun. Artinya lebih banyak daripada belajar ilmu yang lain. Untuk mempelajari ilmu
Adab itu lebih banyak daripada mempelajari ilmu yang lain. Jadi ya, karena ini penting, karena adab itu di atas ilmu. Adab itu di atas ilmu. Karena kalau ilmu tanpa adab ini bahayanya, banyak keterangan di sini nanti yang dijelaskan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Ya, kalau seandainya seorang laki-laki itu mencari adab, mencari ilmu adab, maka dia mencarinya akan bertahun-tahun. Tahun untuk membaguskan atau memperbaiki adabnya. Wa an Sufyan bin Uyainah lan kasrito sanging Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah teman setune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang pertama ini khobar ini anna Rasulullah utawi saged mawon. Wa an Sufyan ay an ruwiya an Sufyan opo anna Rasulullah saged mawon lah nahwu itu. Itu saged mawon, terserah. Anna Rasulullah teman setune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku huwa ya Rasulullah iku al-mizan. Iku al-mizanu iku timbangan al-akbaru. Rasulullah itu adalah barometer akbar, barometer agung. Wa alaihi lan ing atase mizanul akbar tu'radu apa al-asya'u. Wa alaihi lan ing atase Rasulullah tu'radu den pentokaken apa al-asya'u pira-pira suci ala khalqi ngatasé makhluke ala khuluqihi ngatasé budi pekertine Rasulullah wasiratihi lan sira tindak lampahe Rasulullah wa hudahu lan petutuhe Rasulullah. Fama mongko utawi apa wae wafaqo kang nuloyo kang nocoki apa nocoki ing khuluqihi wasiratihi fahuwa mongko taima iku al haqu yang hak benar wa mau tawe apa wae khalafa kang nulayani apa ma ing khuluqihi siratihi hudah fahuwa mongko utawi apa utawi ma iku al batil kang batil. Jadi Rasulullah itu al mizanul akbar, barometer ukuran yang paling agung. Semua segala sesuatu itu akan diukur dengan bagaimana akhlak Rasulullah, diukur dengan bagaimana sirahnya Rasulullah, diukur dengan bagaimana petunjuknya Rasulullah. Segala sesuatu itu harus diukur dengan apa yang dimiliki oleh Rasulullah, mulai dari adabnya, mulai dari sirahnya, mulai dari petunjuknya, apa yang semuanya dilakukan oleh Rasulullah. Kalau hal itu betul, cocok, maka itulah yang betul. Tapi kalau apa saja itu tadi sesuatu yang tidak cocok dengan ininya Rasulullah, khuluqihi, siratihi, wa hudah, ini maka al-batil. Maka ukuran yang paling ini adalah Rasulullah ukurannya. Baik atau benar atau tidaknya ukurannya adalah Rasulullah. Cuma kan begini, jadi kita tidak banyak tahu bagaimana khuluqnya Rasulullah. Ya maksudnya tahu tapi enggak bagaimana aslinya yang diriwayatkan oleh hadis-hadis itu. Kemudian sirahnya Rasulullah, sejarahnya Rasulullah, kemudian petunjuk-petunjuk Rasulullah, perintah-perintah Rasulullah itu apa saja. Ini kan tidak banyak orang yang tahu. Tidak banyak orang yang tahu. Yang tahu ya orang yang pernah belajar, yang pernah mondok pesantren, yang pernah apa saja. Yang penting yang pernah belajar lah. Kalau yang belum pernah belajar itu kan masih sifatnya remang-remang. Oleh karena itu, maka orang yang tidak pernah belajar, orang yang pada ini ya harus mengetahuinya melalui belajar. Melalui pengajian-pengajian yang baik yang mana. Jangan yang menjadi tolak ukur itu diri sendiri. Ini salah kaprah. Kadang-kadang kita ini mengukur orang lain salah karena mengukur diri kita sendiri. Ini yang bahaya. Akhirnya terjadi persengketaan, permusuhan. Akhirnya terjadi persaingan yang tidak sehat. Yang jadi ukuran dirinya sendiri. Dirinya sendiri menempatkan sebagai timbangan yang agung. Lah ini yang salah.
Mestinya yang jadi pertimbangan, yang menjadi ukuran itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya Rasulullah, budi pekertinya Rasulullah, sirohnya Rasulullah itu bagaimana, biografinya, sejarahnya, sirohnya itu gimana, petunjuknya, perintah-perintahnya itu bagaimana yang berkaitan dengan Rasulullah. Jangan diukur dengan diri sendiri. Wah, menurut saya, pendapat saya itu begini loh. Jangan menggunakan pendapat saya. Pendapat saya itu misalnya, itu kalau tidak berkaitan dengan masalah khuluk, tidak berkaitan dengan masalah agama, tidak berkaitan dengan masalah petunjuk Allah, petunjuk Allah dan Rasulnya itu masalah agama. Jangan menggunakan itu pendapat saya. Karena kita ini jangan menjadi ukuran, menjadi barometer atau tolak ukur untuk mengukur apa saja yang ada di hadapan kita. Karena kita bukan Nabi. Kalau Nabi itu maksum. Maka ukurlah ukuran itu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah. Memang harusnya begitu. Kalau nggak begitu, masing-masing orang itu akan menjadikan dirinya sebagai barometer. Akhirnya apa? Saya begini. Kalau nggak seperti saya nggak bisa. Loh, itu yang akhirnya jadinya egois, nggak memikirkan orang. Yang penting begini. Ya, itu nggak boleh. Karena yang menjadi mizanul akbar, yang menjadi ukuran atau barometer yang agung itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala sesuatu harus diukur dengan bagaimana Rasulullah. Segala sesuatu yang kita lakukan bagaimana dengan Rasulullah. Akhirnya ini menjadi kita ittiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Habib bin Syahid, lan kasito sang Habib bin Syahid. Kala sopo Habib bin Syahid libnihi maring putrane Habib bin Syahid. Dawuh ngaten, ishab ngrowangono to ngonconi sira al fuqaha ing pira-pira fakih, wong sing ahli fikih. Wa ta'allam lan belajar sliramu minhum saking fuqaha adabahu ing adabe fuqaha. Fa inna zalika krana temen setuhune adab fuqaha, belum mempelajari adab fuqaha, ahabu iku luwih kademeni ilayya maring ingsun mingkasirin katimbang akeh minal hadisi saking hadis. Kata Habib bin Syahid kepada anaknya, wahai anakku, bergaulah dengan orang-orang yang ahli fikih. Tapi dari ahli fikih itu belajarlah adabnya mereka, adabnya beliau-beliau itu. Jadi suruh bergaul dengan orang ahli fikih, tapi untuk belajar adabnya. Kata beliau, fa inna dzalika ahabu ilayya min katsirin minal hadis. Karena itu lebih saya cintai daripada banyak menghafal hadis, banyak ilmunya, banyak hafal hadisnya misalnya, tapi adabnya enggak ada. Maka justru beliau itu menyuruh anaknya supaya belajar adab. Adab itu sebelum ilmu. Jadi adabnya yang lebih banyak daripada ilmunya. Suruh menemani atau bersama dengan orang-orang ahli fikih, tapi bukan belajar ahli fikih atau belajar hadis-hadisnya, tapi belajar adabnya daripada belajar hadis-hadis. Wa qala Ruwaim radhiyallahu anhu, dawuh sinten Ruwaim. Dawuh ngeten, ya bunayya, wahai anak angger cilik ingsun, ij'al dadekno sliramu ilmaka ing ilmumu milhan ing dadekno milhan ing uyah, wa adabaka lan dadekno ing adabmu dakikun dakik. Tepungi. Ini kalau kata Ruwaim itu, wahai anakku, ij'al ilmaka milhan, jadikanlah ilmumu itu laksana milah, laksana garam uyah. Tapi adabmu dakik, tepung. Artinya gimana dakik? Kalau kita mau buat roti, kita mau masak, jadi buat ote-ote ya, buat bakwan itu misalnya, kan ada tepungnya tuh. Banyakan mana tepung sama garamnya? Garamnya laksana
ilmunya laksana milah, laksana garam, tapi adabnya itu dakiknya, banyakan dakiknya, banyakan tepungnya daripada garamnya. Jadi garam itu ilmu, yang tepungnya itu adabnya. Jadi berapa? Sedikit sekali. Ilmunya sedikit tapi adabnya banyak. Karena bahaya, karena adab itu penting. Rasulullah menjelaskan beberapa hadis itu, innama bu'itsu li utammima maharimal makarimal akhlak dan lain-lain. Wa kholiqin nasa bi khuluqin hasanin. Banyak sekali hadis-hadis menjelaskan tentang ini. Jadi kalau takaran ilmu dengan adab, maka adabnya yang lebih banyak, ilmunya yang sedikit. Makanya semakin banyak ilmu, maka adabnya semakin tinggi. Wa qala Ibnul Mubarak, lan dawuh sinten Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu. Nahnu tawi kita ila qalilin minal adabi, maring sithik minal adabi kang tetep saking adab iku ahwaju. Luwih kademeni, luwih kabutuhi minna katimbang kita ila kasirin, minna maring kita ila kasirin tenimbang maring kasir akeh minal ilmi saking ilmu. Kata Ibnul Mubarak itu kita ini itu ke sedikit adab itu lebih kita butuhkan daripada banyak ilmu. Sedikit dari adab itu lebih kita butuhkan daripada banyak ilmu. Ini bahaya, soalnya memang kalau orang banyak ilmu gak punya adab, wah hilang semuanya. Ibarat kayak tadi, kayak kita mau buat roti atau apalah, bakwan. Kalau ilmunya banyak berarti garamnya banyak sekali, terus tepungnya itu sedikit sekali, gimana rasanya? Gak ada rasanya, bakal gak bisa kemakan itu. Namanya garam terus, nggak garam doang itu asinya nggak karuan itu. Makanya banyak ilmu, sedikitnya ilmu itu lebih kita butuhkan daripada sedikitnya adab itu kita lebih butuhkan daripada banyak ilmu. Jadi pertakarannya itu ya kayak tadi, ilmu itu laksana milih, laksana garam, kalau adab itu laksana tepungnya. Jadi, harus kita bandingkan seperti itu. Jangan adabnya sedikit, ilmunya banyak. Akhirnya seenaknya sendiri. Sama orang tua nggak ada sopan santun, sama anak-anak nggak ada belas kasihan. Gitu. Sama sesama senggol kanan kiri. Yang penting harus dia di depan dan macam-macam itu karena nggak ada adab. Kalau ada adab tidak, pasti adem ayem karena semuanya ditakar dengan adab dan semuanya ini itu harus diukur dengan khuluqihi, akhlaknya Rasulullah, sirahnya Rasulullah, juga petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila li imamina Syafi'i lan den dawuhaken li imamina Syafi'i maring imamuna Syafi'i, maring Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa ngaten? Kaifa syahwatuka lil adab? Kaifa iku kaya apa syahwatuka utawi kesenenganmu lil adab maring adab? Bagaimana kau menyukai adab sampai takaran mana? Faqala moko jawab sinten Imam Syafi'i ngaten, asma'u. Ngrungu sapa ingsun? Kok asma'u? Isma' bil harfi minhu. Bener, asma'u krungu sapa ingsun bil harfi kelawan satu huruf-huruf. Jadi isinya per huruf, isinya per kata. Minhu saking adab. Saya dengarkan masalah adab itu dengan seksama. Nah itu. Satu huruf saya perhatikan. Fatawaddu mongko dadi seneng. Opo a'doi dadi senenge. Piro-piro anggotaku annalaha asma'an tatana'amu bihi. Seneng ing yen to iku kaduwe a'doi asma'an ana pira-pira pendengaran tatana'amu kang enak-enakan apa a'da atau asma bihi kelawan adab, masyaallah kelawan harf minal adab itu.
Nih. Wa qila lahu nanti belum. Lan dawakan maring Sayyidina Imam Syafi'i apa ngeten wa kaifa talabuka lahu. Dan iku kaya apa talabuka utawi nuprih sira lahu maring adab qala dawuh sinten Imam Syafi'i talabul mar'atil mudillah waladaha wa laisa laha ghairuh. Saya nyari adab itu talabul mar'ati kaya dene nuprih apa wong wedok sing golek al mudillati kang kehilangan waladaha ing anake mar'ah mudillah wa laisa hale ora ana iku laha kaduwe al mar'ah mudillah wiruhu apa liyane walad. Kata ini Imam Syafi'i ditanya, bagaimana kau suka dengan adab itu? Bagaimana kesukaan kamu, gemaran kamu, gemaran engkau terhadap adab? Maka dijawab oleh Imam Syafi'i, saya mendengarkan adab itu dengan seksama, teliti sekali, sehingga anggota badanku itu mengharapkan atau senang, memiliki beberapa pendengaran yang bisa merasakan enak. Jadi orang itu kan kalau asik ini dengan adab, maka semuanya pengen terus gitu loh maksudnya. Karena dengan adab itu kita mendengarkan adab itu selalu senang, mendengarkan ini senang, mendengarkan ini senang. Contohnya kayak seperti orang ahli musik itu. Ahli musik itu kan kalau mendengarkan lagu apa, musik apa itu kalau senang semakin santai semuanya, malah ingin mencari lagu-lagu yang enak-enak apa semuanya. Mencari kesenangan. Lah ini Imam Syafi'i kalau tentang adab itu sangat senang sekali. Jadi didengarkan dengan seksama sehingga anggota badannya itu berharap punya pendengaran, dengan pendengaran itu dia merasakan nikmat, asik gitu loh, asik dengan adab-adab itu tadi, dengan adab-adab itu. Lalu disampaikan lagi, ditanyakan kepada Imam Syafi'i lagi, wa kaifa talabuka lahu. Kalau kau memang sudah sangat senang dan ini sama adab, maka bagaimana kamu bisa mencari ilmu adab itu? Bagaimana caranya mencari ilmu adab menurut versi engkau? Qala, dijawab oleh Rasulullah, tolabul mar'ah. Saya mencari ilmu adab itu seperti tolabul mar'ah al-mudillah. Itu boleh tolabah itu. Tolabah itu dari masdarnya, karena ditanyakan tolabuka lahu, tolabah mar'ati kuyo oliye bisa. Tolabul mar'ati dari khobar bisa saja, itu nahwu bisa diolah. Tolabal mar'ati, jadi saya mencari adab itu seperti mencari adabnya seorang perempuan yang kehilangan anaknya dan anaknya satu-satunya nggak ada lagi. Artinya kalau seorang ibu kehilangan anak satu-satunya gimana? Ya saking seriusnya, paling serius sekali sampai dimanapun dikejar, mau dicari demi untuk mendapatkan anak satu-satunya. Kalau seorang ibu kehilangan anaknya, anak satu-satunya mesti kemana saja. Susah payah diterjang semuanya. Nah ini Imam Syafi'i dalam mencari ilmu adab itu seperti itu. Wa qala ba'duhum lan dawu sinten ba'duhum sebagiane ulama at-tauhid utawi ilmu tauhid iku yujibu majibaken netepaken apa tauhid al-imana ing iman. Faman la imana mongko ta isapane wong iku la imana ora ana iman iku maujud lahu kadhe iman. Faman iku la tauhid. Faman mongko tayi wong la iman kang ora ana iman iku maujud lahu kadue iman iku la tauhid. Ora ana tauhid iku maujud lahu kadue iman. Wal imanu tawi iman iku yujibu netepaken to majibaken napa al iman nasyariata ing syariat. Dadi faman mongko tawi wong la syariata kang ora ana syariat iku maujud lahu kadue iman la imana iku ora ana iman lahu ora iman iku maujud lahu kadue iman wala tauhid lahu lan ora ana tauhid iku maujud kadue iman wa syariatu utawi syariat iku tujibu majibaken napa syariat al adaba ing adab. Lah nek syariat itu majibaken adab faman mongko ta'i wong iku la
adab atau paman utawi mun temongko utahe wong la adab kang ora ana adab iku maujud lau kadhe man la syariata iku ora ana syariat iku maujud kadhe man wala iman lan ora duwe iman iku maujud lau kadhe man wala tauhid lan ora ana tauhid iku maujud lau kadhe man. Ini paling bahaya lagi. Sebagian ulama mengatakan tauhid itu mengharuskan iman. Jadi kalau tauhid itu maksudnya itu mengharuskan adanya keimanan. Jadi tauhid itu ya iman. Lah kalau nggak ada iman, maka dia tidak ada tauhidnya. Jadi kayak ilmu akidah apa semuanya itu kita mempelajari ilmu akidah apa itu adalah bagian daripada keimanan. Nah kalau kita nggak ada tauhid, nggak ada iman, maka bagaimana kita bisa mempelajari tauhid? Jadi timbulnya iman itu adalah dari tauhid. Lah kalau tidak ada iman, maka gimana kita tauhid? Makanya at-tauhid yujibul iman. Nih. Berurutan wal imanu yujibus syariah. Yang menjadikan kita sampai ke iman adalah syariat. Jadi runtutannya, jadi tauhid itu yujibul iman. Kalau sudah at-tauhid yujibul iman, maka iman itu penting. Kalau orang yang tidak punya iman, berarti bagaimana sampai ke tauhid. Kemudian al-iman, iman itu yujibu asy-syariah. Mengharuskan adanya syariat. Maka kalau ada orang tanpa syariat, maka bagaimana bisa memiliki keimanan dan memiliki ketauhidan. Ini beruntut. Wasyariah tujibul adab. Nah syariat ini memerlukan adab. Maka orang yang tidak punya adab, tidak memerlukan adab, tidak memiliki adab, maka tidak ada syariatnya, tidak ada imannya, tidak ada tauhidnya. Ini makanya harus berkumpul semuanya itu, mulai iman atau tauhid, iman, syariat, kemudian adab. Semuanya ini jadi runtutannya ada al-iman, syariah, kemudian ada adab. Ini tidak bisa terpisahkan. Jadi tauhid membutuhkan iman, iman membutuhkan syariat, syariat membutuhkan adab. Maka harus kumpul. Kalau nggak ada adab, nggak ada syariatnya, berarti nggak ada imannya, nggak ada tauhidnya. Jadi adab itu paling dibutuhkan. Orang yang tidak punya adab, maka la syari'ata lahu wala imana lahu wala tauhida lahu. Kayaknya kayak hewan istilahnya. Yang paling menang, yang paling kuat itulah yang berkuasa. Ini kalau sudah tidak ada adab. Tapi kalau ada adab, beda lagi. Adab kita terhadap orang tua, adab kita terhadap guru, adab kita terhadap tetangga, macam-macam. Itu ada aturannya. Makanya kalau orang sehebat apapun kalau tidak ada adabnya, nah ini, maka kata beliau ini, faman la adaba lahu la syari'atalah wala imana lahu wala tauhida lahu. Fahadhihi mongko utawi iki kabeh. Mulai maqalatul ulama sampai ini terakhir, kullu hayya sekabiane hadzi kunususun pira-pira nas sharihatun kang jelas. Ini tadi yang kita sampaikan, itu semuanya dalil-dalil yang jelas sekali tentang adab. Wa aqwalun lan pira-pira aqwal kaul pendapat ulama muayyidatun kang nguwataken binuril ilhami muayyadatun kang dikuwataken itu aqwal binuril ilhami kelawan cahayane ilham Allah mufsihatun bi'uluwi makan yang menakbirkan dengan fasih bi'uluwi makanatil adabi kelawan luhure kedudukane adab musarrihatun. Oh ini betul begini. Jadi fahadhi kulluhan nususun sharihatun wa aqwalun muayyidatun binuril ilham itu. Muayyidatun semuanya ini gambaran daripada adab-adab. Adab itu nususnya itu jelas, sharih,
akwalnya juga menguatkan dengan nurul ilham, kemudian menjelaskan atau menerangkan luhurnya kedudukan adab. Musarrihatun tur ya mertelaaken bi anna jami'al a'mali kelawan temen setuhune sakabehane a'mal ad-diniyati kang bangsa agama iku kolbiatan iku padha uga bangsa ati kanat apa amal diniyah au badaniyatan utawa bangsa badan. Kauliyatan padha uga iku bangsa kaul ucapan au fi'liyatan utawa penggawean. Ya, bi anna jami'al amal iku la yu'tabaru. Ora dianggep apa syai'un sewiji-wiji minha saking amal badaniyah illa ing kana kejaba lamun kok ana apa syai' iku mahfufan dilingkupi bil mahasinil adabiyah kelawan pira-pira hal-hal yang bagus al adabiyati kang bangsa adab wal mahamid lan pira-pira pemujian as-sifatiyati kang bersih-bersih wal makarimil khulqiyati lan pira-pira kemuliaan al khuluqiyati kang bangsa adab. Jadi ini subhanallah, semua yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Nas-nas dalil-dalil yang menjelaskan tentang ini semuanya, masalah adab itu, dan kaul-kaulnya fuqaha, ulama-ulama, pendapat-pendapatnya, makalah-makalahnya ulama, yang timbulnya dari ilham, itu telah menjelaskan bagaimana agungnya kedudukan adab. Dan semuanya menjelaskan bahwa amal badaniyah, amalan agama apapun, baik itu amalan bersifat kolbiyah, ya alaman kolbiyah bersifat hati atau bersifat badan, atau yang diucapkan atau yang dikerjakan, itu tidak dianggap apa-apa kecuali semuanya itu dilengkapi mahasinil adabiyah, dilengkapi dengan adab yang baik, dibekali dengan adab yang baik, ya, dilingkupi dicampuri jadi harus dipoles dengan akhlak yang baik, mahamid as-sifatiyah, as-sofatiyah, makarim al-khuluqiyah, semuanya itu harus dikemas dengan adab yang baik, tata krama yang baik, etika yang baik. Ini harus dikemas seperti itu karena penting sekali ini. Karena balik hadis-hadis atau riwayat, ya, riwayat-riwayat hadis atau pendapat-pendapat para ulama itu semua menjelaskan tentang adab, pentingnya adab. Semuanya tidak bisa tidak ada nilainya, tidak ada apanya kecuali dengan adab. Wa bi anna tahliyatal amali lan kelawan teman setuhune ngiasi mulas maisi amal bil adabi kelawan adab ajilan halen dingin alamatu qabulihi iku dadi alamat dikabule amal, diterimane amal ajilan ing dalem mengko-mengko atau hale mengko-mengko. Artinya begini, kalau amal itu dihiasi dengan adab duluan, jadi sebelum beramal itu duluan dihiasi dengan adab, maka ini alamat amal itu akan diterima nantinya. Jadi sebelum beramal, tata dulu adabnya, nanti alamatnya kalau ditata dengan adab dulu dari awal, maka alamat amal itu nantinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi annal adaba lan kelawan teman setune adab kama yahtaju ilaihil muta'allim kaya oleh butuh ilaihi maring adab sapa al muta'allimu wong sing belajar fi ahwali ta'allumihi ing dalam pira-pira tingkai belajare ta'allim wa bi annal adab durung ana khabare iku ya tawaqqafu dadi mandek alaihi ngatasé adab apa sapa al muallimu wong sing ngajar fi maqamati ta'limihi
ing dalam piro-piro makome uliye ngajar muallim. Jadi begini, adab juga sebagaimana orang yang belajar agama, belajar ilmu itu membutuhkan adab dalam hal belajarnya, ya, seorang muallim juga membutuhkan adab dalam mengajarkan ilmunya. Nah, itu artinya. Maka seorang santri itu ya butuh adab, orang yang mengajar gurunya, kiainya juga perlu adab. Kedua belah pihak itu membutuhkan adab. Maka bagaimana? Nanti akan dijelaskan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi ini nanti makanya awalnya namanya kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Itu adabnya orang yang punya ilmu dan adabnya orang yang mencari. Walamma balaghot lan ing dalem semangsane tumeka rutbatul adabi kedudukane adab ila hadhil martabati maring ikilah kedudukan tumeka. Wa kanat lan ana apa madariku mufassalatihi. Pira-pira nggon tinemune madarik sing ditemuaken madrok atau apa penemuan atau yang dibutuhkan, jadi sampai kadar mana yang dijelaskan yang dibutuhkan oleh adab khofiyah wa kanat iku khofiyatan samar da'a mongko ngundang ni ing ingsun. Jadi apa yang karena adab itu sangat penting kedudukannya, jadi apa saja itu nanti secara terperinci itu dibutuhkan adab. Semuanya itu enggak jelas, remeng-remeng istilahnya. Adabnya ini bagaimana, adabnya alim terhadap santrinya bagaimana, adabnya santri terhadap gurunya itu bagaimana. Nah ini da'a mongko ngundang ni ing ingsun. Apa maro'aitu min ihtiyazit thalabah. Perkara ra'aitu kang ningali sapa ingsun. Ing manyatane min ihtiyazit thalabati saking butuhe pira-pira santri ilahi maring ma. Wa asura lan angel apa tikraru tauqifihim. Mulangi thalabah alaihi ngatasi ma. Susah, angel dan butuh ila jami'i hadhir risalati maring ikilah ya da'ani muta'alliq ila da'ani ngundang ila jam'i hadhir risalati maring ngumpulaken ikilah risalah ini tadhkiratan krana ngelingaken li nafsi maring awakku walil qasirin maring wong sing cendhek sing muqassir sing gak patek alim lah gampangane min abna ijinsi maring pira-pira anak-anak sejenisku. Wasamma itu lan ngarani sapa ingsun ha ing iki ar-risalah ta'arani adabul alim wal muta'allim ing jeneng adab alim wal muta'allim. Nafa'allah biya fil hayati wa ba'dal mamati. Mudah-mudahan paling manfaat sinten Allah biya kalam risalah fil hayati ing dalem isi urip segesang wa ba'dal mamati sawise ninggal innahu waliyul hasanat. Teman setune Allah waliyul hasanat itu kang nguasani para-para bagusan. Jadi kata Kiai Hasyim Asy'ari, karena kedudukan adab itu sangat penting, sangat besar sekali, banget sekali, dan untuk bisa menemukan wakana materiku mufassalatihi, untuk bisa mencapai menemukan bagaimana adab itu sangat susah sekali. Maka itu apa yang saya lihat sekarang ini, waktu itu ya, karena ini itu untuk tolabah sangat membutuhkan petunjuk atau buku panduan, kitab panduan bagaimana yang menjelaskan tentang adab untuk mengingatkan diri saya sendiri dan orang-orang yang enggak begitu alim al-qasirin yang ya bukan ulama-ulama yang ilmunya tinggi istilahnya seperti saya ini tawaduknya Kiai Hasyim Asy'ari. Maka terciptalah kitab ini. Dan kitab ini kemudian saya namai Adabul Alim wal Muta'allim. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kitab ini manfaat setelah waktu masih hidup saya dan setelah kematian.
Nih, jadi ini muqaddimah sudah selesai. Langsung kita masuk kepada al-babul awal. Karena kitab ini cukup banyak ya, cukup besar ini. Berapa halaman? Ada 70 halaman. Insyaallah. Al-babul awal utawi bab yang pertama. Babul awal iku fi fadli utawi babul awal bab yang pertama iku fi fadlil ilmi ing dalam kautamaane atau ya keutamaane ilmu wal ulama'i lan pira-pira wong sing alim ulama. Wa fadli ta'limihi lan kautamaan ngajar oleh ngajar al alim wa ta'allumi lan belajare talibul ilm. Begitu fadli ta'limihi dan keutamaan mengajarkan ilmu wa ta'allumi lan belajari ilmu keton pun saged gampang. Jadi bab ini pertama menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama dan bagaimana keutamaannya mempelajari ilmu, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Ta'lim itu mengajarkan, ta'allum itu mempelajari ilmu. Jadi bagaimana keutamaan ilmu dan mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu itu bagaimana keutamaannya. Ini akan dijelaskan dalam bab pertama ini. Qala Allah Ta'ala, dawu sinten Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini kan aslinya wa idza qila suzu fangsuzu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa' mongko ngangkat sapa Allah Gusti Allah alladzina ingkang akeh amanu kang padha iman sapa alladzina minkum sang siramu kabeh walladzina lan wong akeh utul ilma kang diparingi sinten alladzina al ilmu yarfa diangkat darajatin ing pira-pira ngangkat ing pira-pira derajat. Jadi ini isyarat pertama orang yang punya ilmu. Oleh Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu dikeluarkan dalilnya yaitu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, bahwa orang yang berhubungan dengan ilmu, yang diberi ilmu atau yang belajar ilmu dan macam-macam ini yang berkaitan dengan ilmu, yang bergelut dengan ilmu itu derajatnya luhur. Makanya status santri itu status yang sebenarnya bukan rendah. Kalau kita tahu status santri itu adalah status yang luhur. Karena Allah menjelaskan yarfa, darajat, mengangkat derajatnya. Maka apa artinya santri itu ya pelajar lah, talib itu istilahnya. Talibul ilmi itu namanya pelajar. Pelajar agama yang mensupport tentang agama. Nah itu talibul ilm itu semestinya derajatnya itu luhur sekali. Oleh Allah dijelaskan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat itu. Wa yarfa tegese mengangkat sinten Allah al ulama yang ulama minkum saking sliramu kabeh darajatin ing pira-pira derajat. Uli ngangkat sebab apa bima kelawan perkara jamaah kang ngumpulaken soto ulama minal ilmi sang ilmi wal amali lan amal. Kata tafsiran dari ayat ini bahwa Allah itu mengangkat derajat para ulama, mengangkat derajat ulama dari kalian semua, diangkat derajatnya itu dengan sebab dia itu jama'u minal ilmi wal amal, karena mengumpulkan antara ilmu dan amal. Dikumpulkan, maka angkatnya. Makanya kita punya ilmu juga harus diamalkan, nanti akan derajatnya makanya thalabul ilmi itu bagaimana? Thalabul ilmi itu nanti akan derajatnya akan luhur dengan bagaimana itu. Itu ada cara-caranya, ada adab-adabnya nanti. Karena derajat yang luhur maka membutuhkan adab juga yang luhur. Qala dawusibu ibsinten Ibnu Abbasin, darajatul ulama utai pira-pira darajatul ulama, derajat pirang-pirang ulama, yaitu derajat ulama fauqal mukminina iku sak ndukure wong-wong mukmin bisa imiatin kelawan 700 sapane darajatan derajati. Ma baina darajataini kang utawi derajat baina darajataini kang tetep ing dalam antarané dua derajat iku khamsumiati amin 500 tahun. Masyaallah. Nih. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
derajatnya ulama itu lebih tinggi, ulama lah yang punya ilmu, dibanding dengan orang-orang mukmin biasa yang tidak punya ilmu. Terpautnya itu 700 derajat. Yang antara derajat 1 dengan derajat 2, antara 2 derajat itu khamsu mi'ati amin. Terpautnya itu 500 tahun. Berarti nggak ada apa-apanya. Makanya orang yang punya ilmu, al-ulama itu derajatnya di atas orang-orang mukmin biasa. Tinggal ngitung aja itu, sab'umi'ah. Setiap 2 derajatnya itu 500. Berarti 500 kali 700 derajat. 1 tahun istilahnya. 500 kali 700 berapa? 5 kali 7, 35. Ya, 7 kali 5 kan 30. Ya benar 35. 35.000 tahun apa juta itu. Pokoknya banyak sekali. Jadi terpautnya itu antara mukmin biasa dengan orang yang punya ilmu jauh sekali. Ini kata sahabat Abdullah bin Abbas. Sudah kita waktunya sudah habis, tapi insya Allah nanti kalau ini belum masih banyak, insya Allah nanti waktunya bisa ditambah 1,5 jam karena kalau ini ya kalau apa biar selesai insya Allah.